lebih kelihatan sombong ya aslinya ya. Kalau gue lihat di kamera sih ya, kan kita bisa nebak dong Mbak. Apalagi Eli Sugigi udah ngomong gitu, hajar deh. Mbak Eli, I love you. Mwah, mwah, mwah. Iya. Cadel, gimana tuh? Itu gue baru viral di TikTok tuh nanggepin Dennis. Ya gue sih nggak ada masalah ya sama Mbak Emma ya gitu. Cuman Dennis salah kalau ngomong artis zaman purba tuh salah banget lu Dennis. Udah Dennis, lu undang gue podcast nih sini 35 juta per jam. Puji berapa Puji? Aduh 30 juta masih receh itu bagi gua di Amerika diundang podcast 35 juta kelas gua sama Agnes Monica. Jadi kalian jangan heboh-heboh Puji 30. Gua 35 juta. Jadi lu tukar pikiran sama gua Dennis. Nih podcast gua kasih harga 35 juta. Biasa gua 50 juta. Selalu tahu gua di Australia. No, sono makan udah tuh lu. Nah. Maksud gua lu kalau baper sama Mbak Emma, lu jangan ngatain artis zaman purba juga, karena tanpa artis zaman purba Indonesia tidak akan punya entertainment sampai tahun 2022. Nanti mas-mas wartawan juga, mbak-mbak wartawan kasihan, nanti nggak ada pemasukan, nggak ada yang wawancara kan. Artis purba kala banyak, lu menghina semua. Maksud gua gini, lu kalau misalnya masalah sama satu orang, individunya aja lu serang, jangan profesi gitu ya kan. Soalnya gue tersinggung juga. Terus ya jadi maksud gini loh, artis itu kan nggak semua harus orang kenal. Artis itu kan nggak harus semua karena orang nonton baru dia artis lah. Angelina Jolie, orang di pasar emang nonton Angelina Jolie, tetap aja Angelina Jolie artis kan gitu. Jadi artis itu ya terkenal bagi orang kebetulan mengetahui mereka dan menonton mereka gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan semua artis nggak ada job, nggak purbakala itu nggak bisa lu caci maki juga deh nih, lu salah, gua makan gua gigit juga ntar ya lu. Nah jadi maksud gue lu kalau misalnya punya masalah sama Mbak Emma Meroka lu langsung ke Mbak Emanya, jangan semua lu caci maki artis zaman purba. Cuman gua kasihan juga lihat si Dennis jadinya dikorek-korek, katanya dia ngontrak. Lu ada-ada aja Dennis, lu ngaku-ngaku kaya lu ngontrak, gimana sih lu? Harus jangan ngaku, kalau lu ngontrak lu jangan ngaku-ngaku kaya, dibully lu, bikin malu gua aja lu, Ya tapi netizen salah sih Mbak. Sekarang gini deh, Dennis kan ngontrak, tapi ngontraknya di mana dulu? Ngontrak di Menteng setahun 350 juta. Kontrak di Jakarta di mana dulu? Ini apartemen kontrak juga sebulan 10 juta, ya kan? Nah, terus kalau di Jakarta kan kontrak itu mahal banget, Mas. 100 juta per tahun, 20 juta baru kamar 2 gitu. Jadi netizen kalau ngatain orang kontrak di mana dulu? Kalau Jakarta itu kan biaya hidupnya besar. Jadi rata-rata orang yang di Jakarta ini gue kasih tahu, rata-rata itu baru punya rumah 40 sampai 45 tahun. Itu normalnya karena orang Jakarta yang bekerja di sini biasa lebih mengutamakan mobilitas kendaraan daripada rumah gitu. Lagi pula ngapain heboh-heboh rumah? Kredit rumah mahal-mahal, ngumpulin harta. 45 lu koit, lu mau bawa kemana tuh rumah? Anak istri lu nikmati, anak istri lu mah suruh aja sendiri berjuang. Jadi kalian kalau mau menghina orang ngontraknya kapan di mana dulu ya kan? Kalau ngontrak di Jakarta biaya hidupnya 10 kali lipat daripada di kampung. Kalau di kampung kan ngontrak 4 juta setahun masih dapat, 10 juta setahun masih dapat. Oh Jakarta nggak bisa, makanya walaupun Dennis ngontrak, tapi gue yakin dia punya duit gitu. Apalagi dia orang Chinese kalau nggak salah ya. Nah gitu. Jadi netizen lihat dulu ngontraknya di mana dulu. Gue nih ngontrak apartemen, tapi gue punya rumah asli juga. Nah 2 jadinya. Nah Dennis mungkin bisa jadi kayak gitu. Apalagi kita ini keluarga bangsawan, tidak seperti kalian yang memfitnah-fitnah dan menghina kita. Apalagi yang sebelah sana yang sok-sok kaya itu. Kalau gue orangnya netral, jadi nanti kalau misalnya ada artis berantem, gue biasanya lebih netral di tengah-tengah. Jadi orang ngatain gue pansos, terserah deh. Tapi biasanya gue lebih pro yang kebenar. Maksudnya apa yang gue ungkapin itu lebih ke kebenaran, ngerti nggak Pak? Jadi Dennis gue salahin, Dennis gue benerin juga, gue benerin gitu. Karena Mbak Emma juga nggak bisa dipungkiri dia punya karya. Gue dulu penonton Mbak Emma loh, zaman SMA ya kan. Jadi Mbak Emma itu
host sex education tengah malam kan, Trans TV. Jadi gua kalau waktu zaman SMA kan lagi puber-pubernya, pasti tiap malam dan nungguin Mbak Emma tuh di TV Trans TV bahas tuh sex education. Bokap gua nggak tahu udah tidur. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kalau gua nggak kenal Mbak Emma juga sih, dia punya karya gitu. Cuman kalau yang lain-lain gua nggak kenal sih Mbak. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba ada kasus Vanessa Angel nongol semuanya. Heran gue, sampai kayak nggak punya kehidupan, nggak punya anak istri, nggak punya keluarga loh, sampai ngurusin segitunya loh ya. Heran gue. Salut gue lihat kalian mental. Kan aduh, kalau gue nggak sempat mas, perusahaan gue 10 mas, gue ini raja bangsawan kaya raya, tiap bulan gue harus bolak-balik ke Amerika mas. Kecuali gue kalau kayak netizen kirim melarat ini, aduh ngurusin, ngapain kalian ngurusin? Oke lah sekarang si artis A, si B, si C lagi bersih terus. Udah lu gak usah komen-komen, lu urusin aja beras di rumah. Ngapain lu ngurus Puji, Eli Sugigi, Emma Maroka, Dennis, gue lagi ngurus lu bully. Ngapain? Urus beras. Anak sakit tuh diobatin. Soalnya dengan adanya omongan kalian ini gak bakal selesai itu kasus. Bayangin loh mbak, dari Agustus loh ya kan, nggak habis-habis sebenarnya Pak Faisal sama si Dodi. Pak Dodi ini udah pasti damai, cuman karena ada kompor meletup. Nah, jadi tidak akan damai sampai kiamat selama ada kompor meletup. Masuk pula si Dennis sekarang malas-malas sih. Ajar deh itu lo Dennis. Kalau gue kan gimana ya, nanti gue dibully lagi nih. Gue nggak tahu ya, gue lebih demen Mayang Cika loh. Kesana lebih tidak munafik gitu loh. Ya kan, apa adanya. Kalau Puji itu seperti ada sisi kesombongan yang gue lihat ketika dia di kamera gitu kan, sesama public figure kan bisa menilai kan, ini orang pasti sombong nih, jadi ini pasti nggak sombong nih. Jadi kayaknya Cika sama Mayang lebih natural, kalau Puji itu lebih kelihatan sombong ya aslinya ya, kalau gue lihat di kamera sih ya. Kan kita bisa nebak dong mbak, apalagi Eli Sugigi udah ngomong gitu, hajar deh Mbak Eli, I love you. Dalam mindset saya iya, tapi realitas saya tidak tahu. Ngerti kan mbak? Saya nggak tahu Puji realitanya karena nggak pernah kerjasama, nggak pernah ketemu, tapi secara feeling dan secara heart gue membenarkan kata Ko Eli. Nggak kenal, tapi beberapa kali ketemu karena sama-sama bintang tamu, jadi saya hello aja. Kan kemarin waktu Eva Belisima nikah, gue bintang tamu sama si Ko Eli. Nah, jadi ketemu tapi cuma selo aja. Habis buat dating susah, berondong mulu. Berondongnya cari yang baru mbak, jangan bedakan mulu.